Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rosa Damayanti dengan NIM 2021 011106. Di video kali ini saya akan membuat tutorial analisis regresi linear berganda. Mari kita langsung saja. Sebelum kita melakukan sebuah analisis uji di SPSS, yaitu kita melakukan pembuatan variabel-variabel di Excel. Seperti variabelnya yaitu lead accounting, continuous improvement, value stream cost, balance scorecard, sama just in time. Di mana variabel-variabel ini butir-butir pernyataannya itu sampai 100 dan menghasilkan skor dari masing-masing butir pernyataan, yaitu dari LA1 hingga LA8. Setelah kita melakukan pembuatan butir-butir pernyataan di Excel, yaitu kita langsung saja ke SPSS. Nah, ini dia untuk langkah pertama, yaitu kita melakukan uji instrumen, di mana uji instrumen ini yaitu sangat penting dilakukan karena dalam proses awal ini, karena proses awal untuk ke tahap selanjutnya. Nah, uji instrumen ini ada syarat utama, yaitu uji validitas dan uji realitas. Di mana uji validitas ini yaitu untuk melihat apakah butir-butir pernyataannya ini sudah valid atau belum dalam alat ukurnya. Dan uji reliabilitas ini yaitu untuk melihat apakah kekonsistenan ini dari butir-butir, atau untuk melihat kekuatan pernyataan agar mudah dipahami. Nah, langsung saja, yaitu kita melakukan pembuatan butir pernyataan kuesioner yang akan diuji, yaitu kita buat terlebih dahulu, yaitu dari seperti LA1 hingga LA8, selanjutnya CI1 hingga CI8, lalu VSC1 sampai 8, DSC1 sampai 8, dan CIT1 sampai 8. Setelah itu pastikan desimalnya 0. Ini sudah saya ubah desimalnya 0. Sebelumnya desimalnya itu 2, lalu kita ubah pastikan desimalnya 0. Selanjutnya measure-nya itu kita ubah juga menjadi scale. Lalu setelah kita membuat butir-butir pernyataan di variable view, kita langkah selanjutnya pencet ke data view, di mana data view ini kita mengcopy paste pernyataan-pernyataan yang sudah disiapkan. Kita mengcopy paste butir-butir pernyataan dari LA1 hingga LA8, lalu CI1 hingga CI8, dan seterusnya. Setelah kita mengcopy paste semua butir pernyataannya, kita langkah selanjutnya yaitu klik analyze. Ini kita klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analyze. Kita klik. Nah, ini ada kotak, yaitu kotak dialog reliability analyze. Lalu setelah itu setiap variabel-variabelnya kita pindahkan ke kolom items, yaitu di mana variabel LA1 hingga 8 kita pindahkan ke kolom items ini. Dan pastikan juga modelnya ini modelnya model alpha. Setelah itu kita langsung klik statistik. Ini kita klik statistik. Nah, ini ada maka akan muncul description for untuk dicentang.
kita menceklis scale if item delete, dan untuk inter itemnya ini kita checklist yaitu correlation. Setelah kita checklist semuanya, kita langsung klik continue. Kita klik continue, lalu setelah itu kita pencet OK. Nah, maka akan menghasilkan output dari uji validitas. Nah, pada tabel ini dilihat correct item total correlation ini yaitu nilai validitas butir pernyataan, di mana butir pernyataan dianggap valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, untuk perhitungan R tabel ini yaitu DF sama dengan N dikurangi 2, yaitu N-nya itu data, yaitu ada 100 dikurangi 2, yaitu sama dengan 98. Maka R tabel itu untuk DF-nya itu sama dengan 98 dengan alfa 5%, pengujian satu arah yaitu sebesar 0,197. Langsung saja kita dapat lihat. Untuk butir pernyataan L1 dan L4 ini nilai R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, di mana yaitu tadi R tabel itu 0,197. Maka L1-nya ini sama L4 itu tidak valid. Nah, untuk L2, L3, L5, L6, L7, L8 ini valid. Mengapa? Karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari nilai R tabelnya, yaitu sebesar 0,197. Maka butir-butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nah, dapat kita lihat ini kan 0,434 karena ya valid karena lebih besar dari 0,197 tadi. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, yaitu kita melakukan uji reliabilitas. Nah, ini output dari reliabilitasnya dari variabel LA. Di mana pada kita lihat tabel ini yaitu nilai Cronbach's alfanya itu sebesar 0,48. Nah, 0,48 ini lebih besar dari nilai R hitung yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan ini dalam penelitian ini secara keseluruhannya bersifat reliable. Nah, setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari uji instrumen, kita bisa langsung saja save. Oke, kita save. Kita udah langsung save. Kita save ini, kita save. Yes. Oke, setelah kita melakukan uji instrumen, yaitu kita selanjutnya melakukan analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif ini yaitu untuk mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai-nilai maksimum, minimum, standar deviation, skewness, dan kurvasis. Yaitu langkah pertama dalam melakukan statistik deskriptif yaitu sama seperti
uji instrumen, langkah pertama klik variable view. Setelah kita melakukan klik variable view, kita melakukan pembuatan variabel, yaitu seperti kita klik di sini untuk pembuatan variabel seperti LA, CI, VSC, BSC, dan CIT. Dan untuk desimalnya pastikan juga udah 0. Ini udah saya ubah. Sebelumnya desimalnya itu 2, dan measure-nya itu kita ubah juga menjadi scale, yang sebelumnya juga measure-nya itu unknown. Setelah kita melakukan pembuatan variabel, langkah selanjutnya yaitu kita klik data view, di mana data view ini yaitu untuk mengcopy paste dari hasil skor variabel LA, CI, VSC, BSC, dan CIT. Nah, ini hasil skor variabelnya udah saya copy paste dari data yang kita sebelumnya, yaitu di Excel ini, yaitu tampilan seperti ini yang hasil skornya. Setelah kita mengcopy paste skor dari variabelnya dari LA, CI, VSC, BSC, dan CIT, langkah selanjutnya yaitu klik analyze. Setelah itu kita pencet descriptive statistik, lalu kita pencet descriptive. Nah, ini akan muncul kotak deskriptif. Nah, ini sebelumnya variabel-variabelnya ada di sini. Setelah itu variabel-variabelnya kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, ini variabel-variabelnya udah saya pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu, setelah kita pindahkan, lalu kita pencet option. Nah, ini ada descriptive option. Yang kita checklist yaitu ada mean, standard deviation, ada minimum, kita checklist minimum, maksimum, kita checklist squareness, kita checklist kurtosis juga, dan ini juga display ordernya kita checklist juga, yaitu variabel list. Setelah kita melakukan checklist semua, kita pencet continue. Setelah itu kita pencet OK. Nah, ini hasil output dari descriptive statistik, di mana minimumnya dari LA itu 28, CI 27, VSC 19, SC 19, CIT 23. Dan kalian bisa dapat dilihat sendiri hasil dari output descriptive statistik. Setelah itu kita melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear agar model tersebut menjadi valid. Dalam tahapan pengujian uji asumsi klasik ini terdapat uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Yaitu langkah selanjutnya dalam melakukan uji normalitas, yaitu kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini akan muncul kotak linear regression. Di sini ada kotak dependent dan independent. Untuk dependent yaitu variabel LA, dan independent itu variabel CI, VSC, BSC, dan CIT. Setelah kita melakukan pemindahan ke dependent dan independent, lalu kita mengklik plots, lalu di sini ada muncul kotak Y dan X. Kita isi spreadsheet untuk kotak Y, dan untuk kotak X yaitu jangan lupa kita checklist histogram
dan normal probability plot. Kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini ada muncul output hasil histogram, yaitu dimana dapat disimpan bahwa grafik ini memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Dan ini ada grafik plot, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa titik-titik ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Setelah itu kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana uji ini pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Di mana hasil outputnya itu kita melakukan langkahnya, yaitu klik analyze. Ini kita close dulu, kita save. Nah, dalam uji Kolmogorov-Smirnov yaitu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu linear. Nah, di sini juga muncul ada kotak dependent dan independen sama, yaitu LA dan dependen LA, independennya CI, VSC, BSC, dan CIT. Setelah itu kita klik save, lalu kita checklist yang residualsnya yang ini, lalu kita klik continue. Kita klik continue, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita langkahnya yaitu klik analyze, lalu kita klik yang non-parameterized, lalu kita legalisity dialogs, lalu klik yang ini. Lalu kita klik yang ini, lalu kita masukkan yang seperti ini ke test variable list untuk menghasilkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Masukkan, lalu ini kita test distributionnya kita checklist normal, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, kita close. Ini kalian boleh simpan sampai nol. Terus kita melakukan uji heteroskedastisitas, dimana kita klik analyze, lalu klik regression, lalu linear, lalu di sini juga independennya LA, independennya CI, VSC, BSC, dan CIT. Setelah kita melakukan pemenuhan, kita lalu klik save. Lalu ini juga residualnya ini, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Dan ini hasil outputnya. Setelah itu kita klik transform, lalu compute variable.
ini kita target variabelnya kita isi ras2 dan numeric expressionnya itu kita isi abs underscore res dalam kurung res underscore 1. Setelah kita melakukan pengisian, kita lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Lalu klik analyze lagi, lalu kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Dimana dalam kotak dependennya ini kita keluarkan, lalu ganti menjadi res2. Kita ganti, masukkan dependennya kita res2, lalu pencet OK. Nah, di sini akan menghasilkan output confessions. Kita ini confession di mana konstannya yaitu CI. Kita ada ini conventionnya 0,078, lalu ada minus 221. Nah, kalian bisa dapat dilihat sendiri. Setelah itu kita melakukan uji grafik scatter plot. Langkahnya yaitu kita klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu dependensinya yaitu kita ini keluarkan, kita ganti LA, lalu kita klik plots, lalu kita klik plots. Nah, ini kotaknya yaitu sama Y-nya spreadsheet dan X-nya spread. Ini histogramnya kita nggak checklist sama normal, probability-nya nggak kita checklist, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini akan menghasilkan scatter plot. Kita akan menghasilkan scatter plot. Nah, setelah itu kita melakukan uji multicollinearitas, di mana kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu setelah itu dependennya A, independennya yaitu CI, VC, BSC. Setelah itu kita klik statistik, setelah itu kita checklist yang ini kita nggak checklist, ini kita nggak checklist, yang kita checklist ini deskriptif, dan ini kita checklist. Lalu setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, di mana di sini ada yang correlation, hasil output dari correlation-nya, di mana pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8 maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Setelah itu kita melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear, di mana
dependennya masih sama, kita isi dependen LA, dan independennya kita isi CI, VSC, DSC, dan CIT. Lalu setelah itu kita akan klik OK. Kita akan klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output uji F atau uji kelayakan model, yaitu uji ANOVA. Ini outputnya di mana berdasarkan perbandingan F dikurangi statistik dengan F tabel, maka jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah kita melakukan uji F, yaitu kita melakukan uji T, yaitu uji T-nya yaitu yang ini, coefficients-nya ini kita melakukan di mana konstannya itu di mana coefficients-nya itu konstannya, understand-nya menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dan hipotesis dalam uji T adalah jika nilai T statistik lebih kecil dari tabel, maka menolak H0 yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah itu kita melakukan koefisien determinasi, yaitu dalam model Sumari. Di mana dalam model Sumari ini pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust square itu sebesar 2,57, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya LA dapat dijelaskan oleh CI, BSC, FSC, dan CIT sebesar 31%. Sementara sisanya yaitu sebesar 6,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dalam tutorial analisis regresi linear berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.